menemukan channel Solusi Abah Davi, pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi, pengamat. Jujur, kali ini Abah bingung membuat videonya dengan apa judulnya, karena hampir semua itu sudah dibahas sama Abah. Lalu ketika Abah mau bahas ini pun ternyata sudah ada dengan YouTuber lain. Ya, harapan sih dengan sudah adanya Danu menjadi JC, Justice Collaboration, yang sudah diterima oleh LPSK, kita mau lihat juga nih, Abah mau lihat juga, dan mungkin juga para netizen dan pemerhati kasus Subang lainnya yang di luar Subang pun mengharapkan apa yang akan dilakukan oleh Danu agar kasus ini terbuka, ataukah tetap sama dengan memberikan keterangan-keterangan yang janggal, karena dari awal pun selalu janggal. Jujur saja, Abah katakan selalu janggal. Karena kenapa di tahun 2021 awal terjadinya kasus ini, itu Danu itu paling banyak bersama Yoris, dan cerita-cerita yang beredar pun, informasi yang keluar pun baik dari jurnalistik dan YouTuber adalah Danu dan Yoris. Danu diperintah Yoris, Danu disuruh Yoris, Danu belanja lakban hitam disuruh Yoris, semuanya Yoris. Tapi di tahun 2023 ini semuanya berubah jadi Yosep. Semua Yosep dan keluarganya, Mimin serta Aribi, siapa lagi tuh satu? Arigi, Abi, Mimin. Nah itu, jujur nggak percaya dengan si Danu, tapi entahlah penyidik apakah masih percaya atau tidak. Tapi dengan perkembangan yang terjadi, kita bisa lihat nanti, kita tunggu nanti, apakah si Danu ini menyadari bahwa banyak orang tuh mau bela dia, bukan dilumusin dia, dan keuntungan dia sebagai Justice Collaboration yang memang fasilitas itu diberikan nanti oleh LPSK. Tapi apakah entah dia memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, atau dia punya tujuan lain agar dia selamat, yang orang tidak bersalah dipenjarakan. Ini yang Abah bilang bisa saja terjadi di dunia. Karena jujur mungkin kalau YouTuber Subang mempercayai Danu, kalau Abah sih tidak, dan kemungkinan juga beberapa YouTuber di luar Subang, kebanyakan juga tidak percaya sama Danu. Terserah dia mau bilang mau percaya mau tidak. Karena yang dicari oleh Abah ini bukan keterpihakan Danu, Yoris, Yosep, atau siapa, tapi keterpihakan kepada kedua almarhumah. Dan intinya juga, kita lihat saja dulu lah apa yang dilakukan oleh si Danu ini. Apakah dia mau jujur, memang jujur sebenar-benarnya sehingga kasus ini terungkap dengan cepat, atau dia banyak lagi cara. Karena kalau memang Abah perhatikan ini, jangan-jangan si Danu ini adalah psikopatnya, karena dia seorang penurut kepada bosnya. Dan bisa saja ini dua orang psikopat bergabung, sosiopat atau psikopat bergabung, ataukah psikopat dengan psikopat bergabung, atau sosiopat dengan psikopat bergabung. Karena dari awal-awal yang paling banyaknya Yoris, Danu, dan oknum. Itu saja yang dari tahun awal-awal, mulai tahun timbul pertama ini kasus tahun 2021, mulai dari tanggal 18 sampai 2023 ini. Aneh ketika langsung terjadi perputaran arah sampai 180 derajat atau 380 derajat. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi penyidik, tapi entah juga, penyidik juga diragukan nih, karena informasinya juga sama aja modelnya kayak tahun awal-awal 2021 lalu.
informasi itu kurang terbuka. Dan lagi-lagi YouTuber Subang yang dipakai, YouTuber Subang yang dipanggil, YouTuber Subang yang diberikan informasi apa-apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Polanya sama. Minta maaf nih kalau Abah terbuka belak-belakan bicara, karena yang diharapkan itu bukan masalah Danu, Yoris, Yosep, Mulyana, PKDS atau apa, tapi kasus ini betul-betul terbuka dan betul-betul pihak polisi ini melalui penyidiknya mentersangkakan orang yang betul-betul tersangka. Jangan sembarangan, karena dosanya itu sampai mati nanti itu. Bagi yang berlaku sebagai penyidik itu, ingat, hidup tidak selamanya. Keadilan harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Yang dipikirkan itu adalah kedua almarhumah yang punya hak untuk keadilannya. Dan jangan sembarangan juga untuk mentersangkakan. Harapan apa ya, mudah-mudahan tim kedua di bawah Polda Jabar sekarang ini yang katanya Korai Award 2022 ini bisa memahami konsekuensinya bukan saja cuma ada di dunia, tapi di akhirat nanti. Karena ya, mau diapa dibilang. Yang jelas kita berharap sekarang dengan Danu sudah diberikan kepercayaan oleh LPSK, dipergunakan baik-baik. Jangan lagi nanti komentar bahasa-bahasanya membuat lagi orang pusing, bingung. Sehingga kasus ini juga menjadi tertutup lagi, atau kabur lagi, suram lagi. Nah, kita bisa lihat nanti ke depannya. Dan harapan itu betul-betul Danu ini membuka betul-betul siapa pelaku sebenarnya dan siapa backing-backing di belakangnya selama ini yang mampu menutup. Karena kalau Abah katakan sih, karena kenapa begini, sesuai dengan awal-awal video Abah dulu ketika, bahkan Abah itu waktu itu ketika keluar keterangan dari Dr. Hasri tentang psikopat, Abah mengeluarkan video mengatakan bisa saja dengan alkohol orang bisa jadi psikopat. Dan terbukti sekarang, di video sekarang, baru dikeluarkan oleh YouTuber Subang, baru didengarkan oleh YouTuber Subang, bahwa Danu pernah minum. Dan bahkan Danu mengatakan siapa pembunuhnya waktu itu adalah Yoris, bukan yang lain-lain. Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan lagi, kenapa informasi ini di setengah-setengahin, ditutup-tutupi, yang harusnya sudah diberikan kepada penyidik dan penyidik menindaklanjuti malah ditutup-tutupi. Ataukah memang YouTuber Subang ini sudah memberikan informasi ini kepada penyidik, tapi penyidiknya tidak melanjutkan. Makanya Abah minta Propam turun, bukan lagi di tingkat Polda, tapi Propamnya Mabes di bawah pimpinan langsung Kapolri, sehingga Kapolda ini terbantu yang baru. Itu yang Abah harapin, dan itu juga mungkin harapan Abah ini mewakili harapan daripada para netizen, pemerhati kasus Subang, dan para aktivis kebenaran yang berusaha keadilan itu ditegakkan, hukum ditegakkan sesuai dengan porsinya sebagai panglima. Bukan belok kanan, belok kiri, putar kanan, putar kiri, untuk kepentingan segelintir orang. Kita lihatlah sekarang kasus ini bagaimana nanti. Apalagi ini sudah mau masuk ke tahun baru, pilkada, pilpres. Kita akan lihat apakah terundur, apakah memang sengaja diundurkan. Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya muncul. Karena memang seharusnya bisa dilakukan dan cepat. Karena kenapa? Kapolda yang dulu, yang digantikan itu pernah mengatakan akan terbuka dan dibuka. Yang ibaratnya waktu itu dengan bahasanya adalah sinar terang. Tapi kenapa tiba-tiba menjadi sinar lobet? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan ini juga menimpa kepada Kapolda yang baru. Ada tembok besar di atas pangkatnya sendiri. Makanya Abah minta agar Kapolri yang turun tangan langsung dengan propamnya, langsung diangkut itu. Dicari juga siapa yang di mabesnya itu. Harusnya seperti itu, karena berulang-ulang Abah bahasakan ini kasus mirip dengan Sambo dan mirip dengan beberapa kasus lainnya. Karena mereka sudah belajar dari kasus Sambo, mereka akan berusaha bagaimana lebih rapi daripada kasus Sambo. Simpel kan? Kita berpikir jangan ribet-ribet lah.
Itu saja yang harus dipahami, terutama pada Pak Kapolri yang kemarin itu meminta bantuan kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang anggotanya, tentang kinerjanya anggotanya di bawah. Ini sudah diberikan, tapi sudah berapa full video, baik dari video Abah Davi sendiri dan video yang lain, dengan kasus-kasus yang lain. Satu pun sampai tanggal 23 tahun 2023 ini belum pernah ada pernyataan Kapolri tentang kasus Subang ini dibicarakan, dikeluarkan melalui informasi melalui jurnalistik, mau secara konferensi pers atau yang lain. Mungkin sekian dulu bahasa Abah ini. Sampai berjumpa di video Abah Davi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.